عيوني محمد باب الإله الأوحد صلوا عليه ورددوا تجد الهنا وتسعدوا باب الرجاء فيه النجاة ما خاب من فيه التجا فابسل له كف الرجاء فهو الحبيب محمد باب الرجاء فيه النجاة ما خاب من فيه التجا فابسل له كف الرجاء فهو الحبيب محمد من يهوي طه المصطفى. Kita berkunjung ke Takingon atau DPD Aceh Tengah, DPD Lembatu Aceh Tengah. Kita telah melihat produksi kopi. Mudah-mudahan komunitas kopi ini yang ada di Aceh Tengah itu menjadi primadona bagi masyarakat Aceh dan masyarakat dunia, terutama kopi Robusta, Robusta 1, Robusta 2 yang telah diolah oleh Bapak Muhammad beserta anggotanya di sini. Mudah-mudahan ini jadi primadona dunia. Selanjutnya saya juga melihat ya apa yang diolah di DPD Aceh Tengah ini, yaitu madu lebah. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertama objek wisata yang akan dilihat oleh masyarakat yang bisa memantau bagaimana Aceh Tengah memproduksi madu, dan ini bisa dipelajari nanti di sini untuk daerah-daerah lain. Begitu juga dengan Saca Linci ini, menurut keterangan daripada Pak Muhammad ini mengandung omega 6 dan omega 9 itu sangat tinggi. Ini sangat bagus untuk otak. Protein otak lah. Pertumbuhan saraf otak. Ya. Ini sangat bagus untuk anak-anak, untuk orang tua, dan untuk manula. Ini mudah-mudahan ini menjadi konsumsi kita, dan ini menjadi penawar bagi masyarakat Aceh pada umumnya, khususnya anggota Lembatu. Jadi kita tidak terikat lagi dengan obat-obat yang mengandung kimia. Ini harapan saya. Di sini udah ada 3 produk. Kemarin di Langsa itu produk kepiting, keramba kepiting. Mungkin nanti di Biren siapa tahu nanti produk garam. Dan ini perlu kita kembangkan bersama anggota dan pengurus Lembatu. Saya rasa demikian. Mungkin nanti di PD dan PD Jaya mungkin meninjaunya, dan kita sama-sama dengan pemerintah usaha masyarakat ini bisa berkembang hendaknya. Jadi ini nanti tentang kandungan daripada Sanca Insi Oil ini mungkin yang lebih jelasnya sama produsennya, yaitu Bapak Muhammad, mungkin lebih rinci untuk menjelaskan. Kepada Bapak saya persilakan untuk menjelaskan tentang komposisi daripada demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita minum kembali, menikmati aroma rasa kopi Arabica Gayo, kita sampaikan bahwasanya tadi pagi ada beberapa hal yang kita sepakati menjadi prioritas untuk pengembangan usaha yang dikelola oleh Lembatu Aceh Tengah dan Bener Meriah. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa ada produk kopi. Kopi kita, kopi Arabica, ada juga Robusta. Kopi Arabica ini terluas di Asia Tenggara, itu kopi kita di sini. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu terkecoh dengan kopi-kopi orang lain, karena di tempat kita semuanya tersedia. Begitu juga dengan kopi Robusta yang menjadi kebiasaan orang minum kopi Robusta di tempat kita dari sejak zaman Belanda sampai sekarang. Ini sudah menjadi komoditi sosial masyarakat. Kopi Robusta ini karena dia harga murah. Yang kita sayangkan sebelumnya
kita kan tidak punya alat, ini semua dikelola dengan cara manual, sehingga tidak ada yang menunjukkan keseragaman dalam hal proses. Baru-baru ini setelah selesai tsunami, ini banyak daerah kita dikunjungi orang luar. Setelah dia melihat, barulah mereka ada keterbukaan hati, membuka ruang pintu untuk memasukkan teknologi yang baru. Sehingga kita sekarang sudah ada mesin roasting, kopinya ini sudah punya kualitas yang bagus, kita roasting dengan masakan yang baik, dengan kualitas yang baik. Ini sudah berkembang sekarang di masyarakat. Kita punya sendiri ada 2 unit mesin roasting, satu di Puskut, satu di dalam rumah sebelah sini. Nah, cerita kopi ini ada punya kesan. Tanah Gayo ini kalau orang bertamu nggak dikasih kopi seperti ini, itu tamunya kalau sama-sama orang Gayo menganggap ini tidak mulia. Ini salah besar. Tidak mulia kalau nggak dikasih kopi ke tempat dia bertamu itu. Mungkin ini hampir seragam semua Aceh. Kalau kita kasih sekarang kopi, mulia sekali, tamu itu dianggap oleh yang tuan rumah, yang tamu itu sama tuan rumahnya begitu. Begitu juga mereka tidak paham sebenarnya komposisi pada kopi itu. Kandungan kafeinnya dia tidak begitu paham. Yang penting kopi ini hitam, kalau pahit tambah gula rasanya enak. Itu namanya kopi. Sekarang ini sudah diolah lebih bagus. Orang sudah berpikir kepada manfaat dan kegunaan daripada kopi itu sendiri. Saya katakan, pernah saya ikut dalam suatu seminar di Jakarta. Saya ketahui bahwasanya kafein daripada kopi Arabica itu lebih rendah. Robusta kafeinnya lebih tinggi. Setinggi apa saya tanya pada saat itu? Setinggi langit dengan bumi Pak katanya. Maknanya apa? Kopi Arabica kafeinnya rendah 1,2. Kalau Arabica 2,4. Sehingga bagi orang peminum kopi Arabica ini sering terjadi perut gembung. Apalagi prosesnya mungkin tidak begitu bagus. Nah, ini yang menyebabkan orang kadang-kadang ragu minum kopi. Apalagi dicampur dengan gula putih, gula pasir. Itu akan memancing meningkatnya asam lambung. Sehingga pada malam hari susah tidur. Itu kalau dia minum kopi Robusta. Nah, konon lagi kopi yang sekarang banyak berkembang dengan ramuan macam-macam. Ada dengan jagung, ada dengan beras. Itu terserah. Karena konsep awalnya dia menggunakan kopi warna yang penting hitam adalah kopi. Nah, kalau kurang enak tambah gula, enggak enak lagi tambah susu. Jadi saya mengatakan dalam konsep ini ada 2 kopi ini. Yang pertama kopi sehat, yang kedua kopi nikmat. Kopi sehat seperti ini, tidak ada campuran apa-apa. Langsung minum. Kalau harus pakai gula, pakailah gula aren seperti ini. Ini gula aren. Nah, ini saya sebutkan namanya kopi nikmat. Kopi sehat. Kalau kopi nikmat, kopinya ini silakan aja mau campur dengan apa saja boleh. Mau dengan susu, mau dengan mocha, mau dengan coklat, silakan. Karena standarnya enak. Nah, sekarang zaman berubah. Kopi itu sekarang menjadi tren dan menjadi gaya hidup. Tentu orang mencari yang bagus, yang terbaik. Nah, itu orang konsumsi. Nah, ini mungkin sekilas tentang kopi yang bisa saya sampaikan. Lain waktu nanti kita bahas lebih dalam lagi. Baik, selanjutnya kita bercerita kepada Sacha Inci Oil. Sacha Inci Oil ini punya sejarah khusus. Jadi kita jangan lari daripada sejarah. Untuk Sacha Inci Oil, siapapun yang berkata nanti apa saja terserah. Yang jelas orang pertama yang mengembangkan saya di Indonesia ini saya. Kita sudah kembangkan ini seluas 3 hektar di Bener Meriah di daerah Bakrakal. Kurun waktu kita rawat, kita pelihara bagus. Sekarang ini sudah mulai panen, sudah panen buahnya dan sudah kita mengalih ke industrinya.
Sampai saat ini saca incubil sudah bisa kita olah menjadi minyak seperti ini. Dan kami sudah melakukan penelitian. Kandungan daripada minyak ini adalah omega 3 69. Omega 3-nya ada 50,25%, omega 6-nya 36,43%, omega 9-nya 7,57%. Nah, apa kegunaan daripada omega 3 itu? Setahu saya sangat bagus untuk nutrisi otak. Kemudian omega 69 ini sangat bagus untuk jantung, untuk buah pinggang, sakit sendi, ini sangat bagus. Pankreas. Kami membuktikan bahwa ini sudah kami pakai untuk diri sendiri. Sebelum ini saya sering pusing, Pak. Saya sering jatuh, pening, mungkin nutrisi otak saya kurang. Jadi kalau pergi kita ke dokter, asal ditensinya, oh darah naik, dikasih obat darah tinggi. Selalu seperti itu. Jadi saya nggak terima seperti itu. Rupanya setelah saya konsumsi ini, alhamdulillah sampai hari ini, sudah hampir 2 bulan saya tidak ada lagi pusing, tidak ada lagi pening-pening. Jalan normal seperti biasa. Bahkan ke Medan saya sebagai bawa mobil sendiri, bolak-balik, sudah berapa kali, alhamdulillah aman. Ini untuk anak bayi juga bagus untuk menambah nutrisi otak tadi. Silakan, tidak ada masalah ini. Karena ini betul-betul ori, herbal, tidak ada no kimia. Jadi kami memeliharanya juga dengan hati. Bukan semua orang harus kita berikan menanam ini, tidak, kita tidak berani. Takutnya kita nanti salah perlakuan pada tanah, salah perlakuan pada processing. Jadi yang salah nanti kita. Nah, jadi ini Pak, makanya bukan kami pelit dengan ilmu ini. Kalau memang sudah siap, silakan aja kita diskusikan dulu bareng siapa yang mau mengembangkan ini. Nah, jadi saya berharap untuk warga kita khususnya masyarakat Aceh, biar dikonsumsi ini dulu, biar sehat. Kalau sudah sehat, warga kita khususnya orang kita Aceh semuanya, tentu pikirannya pun akan sehat. Minimal anggota Lembatu. Nah, selanjutnya Pak, kami kemarin Bapak sendiri sudah lihat, karena ada 3 prioritas yang kita kembangkan di Lembatu Aceh Tengah dan Bener Meriah, yaitu madu. Madu ini juga sudah Bapak lihat sendiri bagaimana pertumbuhannya sangat bagus. Ke depan, saya sangat berharap kepada kita semua bisa menjembatani kepada pemerintah kabupaten kita masing-masing. Kalaupun lah tidak, misalnya mungkin ada pengusaha-pengusaha yang ikhlas dan dia punya kedermawanan untuk membina anak-anak yang berbakat di kampungnya untuk kita bina di wisata lebah Puskut Aceh Bener Meriah. Ini akan kita kembangkan di sana karena saya sudah lihat tempat itu layak dan bisa kita gunakan untuk tempat pelatihan pengembangan lebah madu di sana. Kebetulan kemarin sore kami sudah bicarakan sama instrukturnya. Insya Allah mudah-mudahan untuk 10 orang atau 15 orang angkatan pertama nanti kapan kita mulai, mungkin kami bisa nanti expose di grup Lembatu. Apakah lewat pemerintah atau lewat instansi lain, silakan, atau sifatnya pribadi, silakan aja, nggak ada masalah. Selama nanti di sana, mungkin nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya, ya selesaikan. Karena kita mencari ilmu. Ini yang sudah kami setting, yang sudah terbayang sama kami, yang dapat kami berikan kontribusi pemikiran, kontribusi fisiknya, ini yang sudah ada sama kita. Kemudian mungkin gula aren di pesisir ada, di dataran tinggi juga ada. Jadi ini kita terus perkuat silaturahmi kita antara kawasan Lembatu pesisir dengan Lembatu bagian atas, negeri di atas awan, kan begitu. Jadi ini Pak, kita berharap, saya sangat berharap satu lagi, jangan ada mau digesek-gesek orang. Oh, Awaron bagian pesisir, oh Awaron bagian Gle. Nah, itu jangan ada lagi. Melalui lembaga Aceh Bersatu, bersatulah kita, bersatu padu, tidak ada bagaimana Lembatu itu lengketnya, begitu lengketnya masyarakat semuanya, seluruh lapisan masyarakat kabupaten dalam provinsi Aceh. Ini yang kita harapkan. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga
semuanya sukses. Amin. Amin ya Rabbal. Lain batu. يهوي طه المصطفى بكل هم يتفى ومدحه فيه شفاء ومقامه لا يجهد من يهوي طه المصطفى بكل هم يتفى ومدحه فيه شفاء ومقامه لا يجهد